Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesha Purnama Putri dengan NIM 202410001279. Di sini saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Teori Kerucut Pengalaman dari Edgar Dale. Yang pertama, pengertiannya, teori kerucut pengalaman yaitu adalah teori yang berbasis pengalaman yang pernah dilakukan. Dari teori ini, kita bisa menentukan pada fase apa seorang anak bisa mencapai suatu prestasi yang dimiliki. Tentu, inilah tahapan-tahapan agar kita sebagai guru bisa mengetahui hal apa yang bisa kita lakukan demi mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Teori pengalaman Edgar Dale atau yang biasa disebut dengan kerucut pengalaman atau count of experiment Edgar Dale. Diperkenalkan Edgar Dale pada tahun 1946 pada karyanya yang bentuk buku dengan judul Audiovisual Methods in Teaching, yaitu menjelaskan tentang metode pembelajaran audiovisual dalam pembelajaran. Nah, di sini ada gambar teori kerucut Edgar Dale yang sudah direvisi. Nah, dalam kerucut pengalaman itu disebutkan gambar pengalaman yang paling konkret yaitu yang paling bawah, hingga yang paling abstrak yaitu yang paling atas. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing tingkatan pengalaman dalam kerucut. Yang pertama yaitu pengalaman langsung. Pengalaman langsung yaitu pengalaman diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas nyata, contohnya melakukan eksperimen sains atau praktik lapangan. Yang kedua yaitu pengalaman yang dibuat-buat, pengalaman yang disimulasikan atau dipersiapkan dengan tujuan tertentu, contohnya simulasi kegiatan bisnis atau latihan keterampilan dengan konteks yang terstruktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengalaman dramatisasi. Kegiatan yang melibatkan peran dan dramatisasi, contohnya yaitu teater atau permainan peran. Yang keempat yaitu demonstrasi, yaitu pengamatan langsung terhadap seseorang yang menunjukkan cara melakukan sesuatu, contohnya guru yang melakukan eksperimen di depan kelas. Nah, yang kelima yaitu studi banding. Studi banding yaitu analisis perbandingan antara dua atau lebih objek, konsep atau situasi. Contohnya membandingkan dua jenis sistem politik. Yang keenam yaitu pameran, presentasi informasi atau karya yang dapat dilihat oleh orang lain, seperti pameran seni atau proyek siswa. Yang ketujuh yaitu televisi edukasi, program televisi yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Yang kedelapan yaitu gambar bergerak. Gambar bergerak yaitu media video, film untuk menyampaikan informasi melalui visual yang bergerak. Yang kesembilan yaitu perekaman dari radio, penyampaian informasi melalui radio seperti program radio pendidikan. Nah, yang ke-10 yaitu gambar diam, penggunaan foto, ilustrasi atau gambar statis untuk menyampaikan informasi. Yang ke-11 yaitu simbol visual, menggunakan simbol, grafik atau diagram untuk mempresentasikan ide atau konsep. Yang ke-12 yaitu simbol verbal, menggunakan kata-kata baik tertulis maupun lisan untuk menyampaikan informasi. Nah, urutan dalam kerucut menggambarkan bahwa pengalaman belajar yang lebih konkret cenderung lebih efektif dalam membantu siswa memahami mengingat informasi dibandingkan dengan pengalaman yang lebih abstrak. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari teori kerucut Edgar Dale. Yang pertama yaitu teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Jadi, di sini kelemahan yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik mempunyai kemampuan daya ingat yang sama. Yang kedua yaitu tidak semua pendidik dapat menerapkan teori ini.
karena penggunaan media dalam pembelajaran masih tergolong sulit untuk pendidik yang sudah berumur. Yang ketiga, yaitu kurangnya kesadaran guru akan manfaat media dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu kurangnya keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kesesuaian materi pembelajaran. Nah, di balik kekurangan mesti ada kelebihan. Ini yaitu kelebihan dari teori kerucut Edgar Dale. Yang pertama yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek yang mengandung unsur-unsur penggunaan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu saat pembelajaran, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Untuk pengembangan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik terlibat secara langsung dan aktif, sehingga mereka secara terus-menerus makin lama akan mudah memahami materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi materi pembelajaran. Nah, itu tadi materi-materi saya. Baik, saya simpulkan yaitu teori kerucut pengalaman Edgar Dale adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1946 melalui bukunya yaitu Audio Visual Method in Teaching. Teori ini menggambarkan berbagai jenis pengalaman belajar dari paling konkret hingga paling abstrak. Nah, dengan kerucut pengalaman, kita dapat mengidentifikasi fase-fase di mana seorang siswa dapat mencapai prestasi tertentu serta merancang strategi pengajaran yang efektif. Nah, tadi materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.